Halo penonton setia channel Raja Drone ID, jumpa lagi bersama saya Ardi. Dan di video kali ini saya kembali membahas perbandingan umum dua kota yang ada di Indonesia, yaitu Kota Ambon dan Kota Kupang. Kota Ambon adalah ibu kota dan sekaligus kota terbesar di Provinsi Maluku. Begitu juga Kota Kupang adalah ibu kota dan sekaligus kota terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jumlah penduduk Kota Ambon pada tahun 2019 mendekati 400.000 jiwa, sedangkan jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2018 adalah 423.800 jiwa. Pada tahun 2020 ini, Kota Kupang berusia 134 tahun dan Kota Ambon berusia 445 tahun. Luas wilayah Kota Ambon adalah 359,44 km persegi dan luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km persegi. Sebelum kita menuju ke pembahasan detail Kota Ambon dan Kota Kupang, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silakan ditekan dulu tombol subscribe di bawah agar kamu tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Silahkan klik like video ini jika kamu suka atau tetap klik like walau kamu tidak begitu suka. Dan mari kita menuju ke pembahasan utama Kota Ambon versus Kota Kupang. Selamat datang di Kota Kupang. Kupang adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur atau disingkat NTT. Kota ini adalah kota yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat Laut Pulau Timor. Sebagai kota terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di Kota Kupang adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores, dan sebagian kecil pendatang dari suku Bugis dan Jawa. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 423.800 jiwa pada tahun 2018. Daerah ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 51 kelurahan. 6 nama kecamatan yang terdapat di Kota Kupang yaitu Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Mualava, dan terakhir Kecamatan Oebobo. Nama Kupang sebenarnya berasal dari nama seorang raja, yaitu Naikopan atau Laikopan. Beliau yang memerintah Kota Kupang sebelum bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1436, Pulau Timor mempunyai 12 kota bandar disebutkan namanya. Dugaan ini berdasarkan bahwa kota bandar tersebut terletak di pesisir pantai dan salah satunya yang strategis menghadap ke Teluk Kupang. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Raja Helong dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Raja Koen Lai Bisi. Adapun batas-batas wilayah Kota Kupang yaitu sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kupang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kupang, sebelah barat berbatasan dengan Selat Semau dan Kabupaten Kupang, dan sebelah selatan juga berbatasan dengan Kabupaten Kupang. Kota Kupang memiliki sebuah bandar udara dengan nama Bandar Udara Internasional El Tari. Dahulu bernama Pelabuhan Udara Pen Fui. Pada mulanya adalah bekas peninggalan zaman penjajahan Belanda yang hanya berupa sebuah airstrip. Untuk pertama kali bandar udara ini didarati oleh pesawat udara pada tahun 1928 oleh penerbang Amerika Lemage Johnson. Selanjutnya dikembangkan oleh Australia pada tahun 1944 hingga 1945 dan diberi nama Lapangan Terbang Pen Fui, yang dalam bahasa Timor Pena berarti jagung dan Fui berarti hutan. Pelabuhan udara Pen Fui dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan angkatan udara. Pada tanggal 6 Mei 1950, lapangan terbang Pen Fui diserahkan oleh militer Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, dan dengan berkembangnya kebutuhan angkatan udara pada tahun 1960 mulai didarati oleh pesawat Garuda jenis DC-3.
Penanganan dan pengaturan terhadap kegiatan penerbangan dilakukan oleh Angkatan Udara karena pada saat itu belum ada organisasi perhubungan udara. Selain bandar udara, Kupang juga memiliki pelabuhan Tenau yang dapat melayani kapal-kapal barang maupun penumpang. Dahulu, melalui dermaga ini sering melayani kapal penumpang menuju Pantai Makassar, Ruteng, Baa, Dili, Kalabahi, dan lain-lain. Saat ini pelabuhan niaga dan pelabuhan komersil terletak di daerah Tenau dan Bolok, yang merupakan wilayah Kabupaten Kupang. Di wilayah Kota Kupang terdapat pelabuhan rakyat di Namosain dan pelabuhan Laut Kupang. Pelabuhan rakyat Kupang di Namosain merupakan pelabuhan laut alam yang sekarang telah ditata menjadi lebih baik. Di pelabuhan ini, kapal-kapal kayu melayani transportasi laut menuju Rote, Semau, dan beberapa daerah di sekitar Kota Kupang. Sebelumnya juga digunakan oleh para nelayan sebagai tempat berlabuh dan bongkar muat hasil tangkapan. Pelabuhan Tenau Kupang yang merupakan pelabuhan laut tua saat ini menjadi tempat berlabuhnya kapal-kapal layar dari luar negeri yaitu Australia, Timor Leste, New Zealand, dan menjadi salah satu tempat persinggahan dalam kegiatan Sail Indonesia dari Darwin, Australia, menuju beberapa pulau di Indonesia. Nama awal Kupang yang berasal dari nama seorang raja yaitu Lekopan, kemudian disebut oleh Belanda sebagai Koipan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang. Untuk pengamanan kota Kupang, Belanda membentuk daerah penyangga di sekitar Teluk Kupang dan mendatangkan penduduk dari Pulau Rote, Sabu, dan Solor. Untuk meningkatkan pengamanan kota, maka pada tanggal 23 April 1886, Residen Krivi menetapkan batas-batas kota yang diterbitkan pada State Blad nomor 171 tahun 1886, dan oleh karena itu, tanggal 23 April tahun 1886 ditetapkan sebagai tanggal lahir kota Kupang. Setelah Indonesia merdeka, melalui surat keputusan Gubernemen tanggal 6 Februari tahun 1946, Kota Kupang diserahkan kepada Swapraja Kupang, yang kemudian dialihkan lagi statusnya pada tanggal 21 Oktober tahun 1946 dengan bentuk Timor Elan Federati atau Dewan Raja-Raja Timor, dengan Ketua H.A.A. Koroh yang juga adalah Raja Amarasi. Berdasarkan Surat Keputusan Swapraja Kupang nomor 3 tahun 1946, tanggal 31 Mei tahun 1946, dibentuk Krat Sementara Kupang dengan 30 anggota. Selanjutnya, pada tahun 1949, Kota Kupang memperoleh status Haminte dengan wali kota pertamanya, T.H.J. Mesak. Pada tahun 1955, ketika menjelang pemilu, dengan Surat Keputusan Mendagri nomor PUD 5/16/46 tertanggal 22 Oktober 1955, Kota Kupang disamakan statusnya dengan wilayah kecamatan. Pada tahun 1958, dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Sunda Kecil dihapus dan dibentuk 3 daerah swantara, yaitu daerah Bali, daerah swantara tingkat 1 Nusa Tenggara Barat, dan daerah swantara tingkat 1 Nusa Tenggara Timur. Kemudian Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 atau kabupaten yang antara lain Kabupaten Kupang. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 21 Mei Tahun 1969 dibentuk wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kota Kupang. Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun, dan kemudian pada tahun 1978 Kecamatan Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978 yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 September tahun 1978. Pada waktu itu Dr. Andus Mesak wali kota administratif yang pertama dan kemudian diganti oleh Letkol Infanteri Samuel Christian Lerik pada tanggal 26 Mei 1986. Sampai dengan perubahan status menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kupang. Perkembangan kota administratif Kupang sangat pesat selama 18 tahun. Demikian sedikit informasi tentang Kota Kupang. Terima kasih telah menyaksikan videonya dan tunggu kita di video selanjutnya.
Selamat datang di kota Ambon. Kota Ambon adalah ibu kota dan kota terbesar dari Provinsi Maluku. Kota yang berdiri di selatan Pulau Ambon ini berawal dari pendirian sebuah benteng yang senantiasa menjadi pusat pertumbuhan kota. Kota ini didirikan oleh bangsa Portugis yang menamainya dengan istilah Nossa Senhora da Anunciada. Sejak zaman VOC dan Belanda, kota ini berkembang cepat sebagai pusat pembudidayaan dan perdagangan rempah-rempah dan salah satu kota penting di Nusantara hingga sekarang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi. Kini, kota ini berkedudukan sebagai kota yang dikepalai oleh wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat setempat sebagai penyelenggara bersamanya. Ibu kota Provinsi Maluku pernah direncanakan untuk dipindahkan dari Pulau Ambon ke Pulau Seram. Peletakan batu pertama pembangunan kantor gubernur di Pulau Seram, tepatnya di kawasan Makariki, Maluku Tengah, seremonialnya sudah berjalan. Hanya saja kelanjutan setelah estafet tongkat kepemimpinan Maluku di tangan Insinyur Said Assagaf, rencana pindah ibu kota tinggal cerita. Dipimpin Said Assagaf, wacana pindah ibu kota justru bergeser ke Pulau Ambon bagian timur, yakni di kawasan Poka, Rumah Tiga atau Kecamatan Teluk Ambon, di mana pada kawasan itu kantor gubernur yang terdapat dalam kota Ambon akan dibangun baru di desa Rumah Tiga. Rencana penggalian atau pembangunan kantor gubernur Maluku ke kawasan Poka dan Rumah Tiga tampak serius. Bagaimana tidak, segala persiapan infrastruktur berupa lahan dan sebagainya sudah dipatok dan dilakukan pengukuran. Bahkan master plan dari rencana pembangunan kantor gubernur sudah tersebar ke publik. Hari jadi kota Ambon adalah 17 September 1575 atau berusia 445 tahun pada bulan September tahun 2020 mendatang. Luas wilayah kota Ambon adalah 359,45 km persegi untuk luas daratan dan 17,55 km persegi untuk luas perairan. Jumlah penduduk kota Ambon pada tahun 2019 sebesar 384.132 jiwa dengan kepadatan 1068,4 persegi. Kota Ambon dilayani oleh Bandar Udara Internasional Patimura dan Pelabuhan Utama Yos Sudarso. Saat ini kota Ambon terdiri dari 5 kecamatan dan 50 kelurahan dan desa. 5 nama kecamatan di kota Ambon adalah Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan Kecamatan Teluk Ambon. Kota Ambon merupakan pusat pelabuhan, pariwisata, dan pendidikan bagi wilayah Kepulauan Maluku. Dari antara beberapa pelabuhan di kota, Pelabuhan Yos Sudarso di kota ini menjadi pelabuhan utama kota dan provinsi. Kota disebut sebagai pusat pariwisata karena menawarkan beragam jenis wisata, mulai dari alam, budaya, bahari, hingga kuliner. Keberadaan Ambon sebagai pusat pendidikan bisa dilihat dari penyelenggaraan pesta pendidikan, rata-rata lama sekolah yang tinggi, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sejak zaman penjajahan. Kota ini pun memiliki PDRB terbesar dan PDRB per kapita tertinggi di Maluku. Selain menyandang gelar sebagai kota musik Indonesia, Ambon merupakan kota pertama di Asia Tenggara yang dianugerahi sebagai kota musik dunia oleh UNESCO. Penduduk Ambon dapat dikatakan unik karena Ambon merupakan kota yang majemuk karena memiliki rakyat dari berbagai suku bangsa, agama, dan ras. Mayoritas masyarakat Ambon berasal dari suku Ambon, suku setempat. Meskipun demikian, persatuan keberagaman ini pernah diguncang oleh beberapa pertikaian politik yang menimbulkan kerusuhan besar dengan mengikutsertakan agama seperti pada tahun 1999. Pada tahun 2016, Ambon memiliki perkiraan penduduk sebesar 427.934 jiwa dan hal ini menjadikan Ambon kota terbesar di provinsi dengan sumbangan penduduk sebesar 24,9% di provinsi. Menurut sensus penduduk tahun 2010, 92,4% masyarakat kota tinggal di kawasan perkotaan sedangkan sisanya tinggal di kawasan perdesaan. Ambon memiliki beragam peninggalan sejarah, mulai dari masa megalitik hingga Jepang di 8 desanya yang masih terpelihara dengan baik. Peninggalan-peninggalan tersebut beragam,
mulai dari pangkalan militer, peninggalan Jepang, Masjid Jami Kota hingga bom peninggalan Perang Dunia II. Ini pun memiliki banyak peninggalan Belanda dan Portugis karena Ambon kaya akan pala dan cengkeh yang didambakan oleh orang Eropa pada masa lalu. Pada umumnya, peninggalan bangsa Eropa di Pulau Ambon berupa benteng. Suku mayoritas di kota adalah suku Ambon, suku yang mendiami Pulau Ambon dan pulau sekitarnya yang merupakan keturunan suku Alifuru. Kota ini pun memiliki dari berbagai macam suku bangsa karena kota ini telah dinominasikan sebagai kota terbuka bersama dengan 29 kota lainnya di Indonesia. Selain itu, keberagaman suku bangsa kota disebabkan oleh Maluku yang menjadi daerah tujuan transmigrasi. Untuk menjaga kebinekaan suku bangsa yang mendiami kota agar tetap harmonis dan menegaskan bahwa kota Ambon ini kota paling toleran serta terbuka, Pemkot membangun perkampungan multi etnis. Suku dan etnis lainnya adalah Arab, Buton, dan Tionghoa, yang pada mulanya datang untuk berdagang. Di samping itu terdapat pula suku Minahasa, Jawa, Minang yang telah lama datang ke Ambon. Kota Ambon menjadi kota multibahasa sejak abad ke-17. Bahasa Portugis, bahasa pendatang asing pertama di Ambon digunakan secara luas. Peninggalan bahasa Portugis masih bisa dilihat dari kata-kata serapan Portugis dalam bahasa yang dituturkan di Ambon. Pada masa Belanda, meskipun bahasa Belanda menjadi bahasa utama dan bahasa administrasi, bahasa Melayu Ambon atau yang lebih dikenal sebagai bahasa Ambonlah menjadi lingua franca penduduk kota Ambon. Seiring perkembangan zaman, bahasa tersebut menjadi bahasa ibu penduduk pulau. Pergeseran bahasa Indonesia dan Ambon menjadi bahasa ibu masyarakat pulau ini mengancam keberadaan puluhan bahasa daerah bukan hanya di kota, melainkan hingga provinsi. Dalam perihal kebahasaan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya. Pada tahun 2015, pemerintah Provinsi Maluku mencanangkan 2 desa di kota, yaitu Amahusu dan Batu Merah menjadi kampung bahasa. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka mengembangkan kemampuan dalam bahasa dan berkomunikasi bagi masyarakat.